saya Delon Pansalang, NIM 22012083, kelas 4B KBG, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado. Di video ini saya akan membahas tentang entrepreneurship. Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi potensi pasar. Analisis peluang usaha akan membantu dalam menilai seberapa potensial pasar bagi suatu produk. Hal ini memungkinkan para pelaku bisnis untuk memahami struktur ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, dan segmen pelanggan yang dapat dijangkau. Yang kedua, mengukur keberlanjutan dan profitabilitas. Dengan menganalisis peluang usaha, para pelaku bisnis dapat mengevaluasi potensi keuntungan dari bisnis yang direncanakan. Hal ini mencakup estimasi pendapatan biaya operasional dan proyeksi laba rugi. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan ancaman. Melalui analisis peluang usaha, para pelaku bisnis dapat mengevaluasi risiko dan ancaman yang dapat mengganggu kesuksesan bisnis. Dan yang terakhir, menganalisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT dapat membantu para pelaku bisnis mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam bisnis mereka. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau field research adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi secara langsung di lingkungan alamnya. Ini adalah metode pengumpulan data kualitatif yang literatif. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan metode kualitatif seperti wawancara, pemetaan, dan pemantauan, serta metode kuantitatif seperti angket atau survei. Definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah konsep yang berpotensi menghasilkan uang. Ide bisnis terikat pada produk atau layanan tetapi belum memiliki nilai komersial. Ide bisnis dapat berasal dari seseorang, banyak orang, atau dari suatu organisasi untuk memecahkan atau suatu masalah yang telah teridentifikasi atau memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan seperti pasar atau masyarakat. Ide bisnis dapat diterapkan dalam menghasilkan peluang usaha yang dapat dijalankan sebagai perusahaan. Sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama, hobi atau kesukaan. Ide bisnis yang berdasarkan hobi atau kesukaan dapat membuat orang lebih bersemangat dan berpikir mengenai bisnis yang mereka inginkan. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan yang diperlukan dari pendidikan atau pengalaman kerja dapat menjadi sumber ide bisnis. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber ide bisnis. Dan yang keempat, kreativitas. Kreativitas yang ada dalam pikiran orang dapat menjadi sumber ide bisnis. Membangun ide bisnis adalah penting karena ide bisnis adalah akar dari peluang usaha yang akan dibangun. Ide bisnis merupakan gagasan yang menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan yang real di pasar dan juga menjadi peluang usaha. Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hobi, keterampilan atau keahlian, pengamatan, pengalaman kerja, kesuksesan atau kegagalan bisnis yang dijalankan orang lain, dan lain-lain. Menyaring ide dari hasil identifikasi. Cara menyaring ide bisnis dari hasil identifikasi dapat dilakukan melalui berbagai metode dan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi ide bisnis yang sesuai dengan minat dan hobi. Ide bisnis yang sesuai dengan minat dan hobi pemilik bisnis dapat membuat usaha lebih berkesan dan menyenangkan. Langkah yang kedua, menganalisis pasar.
Ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tren dapat membuat usaha lebih berkesan. Langkah yang ketiga, menganalisis kompetitor. Ide bisnis yang berbeda dengan kompetitor dapat membuat usaha lebih unik dan mengikuti tren. Dan langkah yang terakhir, menganalisis risiko. Ide bisnis yang memiliki risiko yang dapat dihindari dapat membuat usaha lebih aman dan berkesan. Baik, demikian video saya. Terima kasih.